Halo semuanya dan selamat datang kembali di segmen yang isinya hanya pemikiran liar. Walaupun bahasannya tetap pada lingkup bioscience, tanpa skrip, tanpa data, hanya berdasarkan informasi dan pengalaman yang pernah saya dapat sebelumnya. Selamat datang di Ngopi Sewai, karena pemikiran liar terkadang menghasilkan penemuan di luar nalar. Nah, episode kali ini saya akan membahas tentang sebuah pemikiran saya yang cukup mencurigai sesuatu, yaitu tentang apakah sebenarnya bioplastik yang dikampanyekan oleh beberapa perusahaan besar, penggunaan bioplastik yang dikampanyekan oleh beberapa perusahaan besar, itu sebenarnya hanya strategi marketing untuk menarik pelanggan. Sebelum bingung mengapa saya berpikir seperti itu, saya akan menjabarkannya. Tenang, saya akan menjabarkannya. Nanti kita bisa berdiskusi di sini. Oke, kita mulai dulu dengan plastik. Plastik itu kita pasti umum dengan plastik. Plastik adalah polimer hidrokarbon. Umumnya saat ini ya, kebanyakan plastik itu terbentuk dari polimer yang bersumber dari petroleum, minyak bumi. Plastik adalah salah satu masalah terbesar di dunia, yaitu berkaitan dengan sampah. Di Indonesia sendiri ada tempat pembuangan akhir TPA bernama Bantar Gebang yang sampahnya itu sudah menggunung setinggi 40 meter atau 16, ya setara 16 gedung, 16 lantai. Belum lagi itu luasannya itu sudah mencakup 110 hektar. Nah, itu cuma di Indonesia sendiri. Kalau sampah plastik di laut itu bahkan bisa membentuk sebuah pulau. Di banyak yang, ya salah satu yang terkenal itu ada Great Pacific Garbage Patch. Dan selain itu ada 5 titik lagi yang sama seperti itu. Jadi ya plastik ini adalah masalah besar karena plastik ini sangat susah diurai, susah terurai, jadi susah terdekomposisi. Bukan tidak bisa ya, tapi susah. Nah, masalah berikutnya adalah kalaupun bisa didekomposisi, jadi sebenarnya yang membuat sulit terdekomposisi ini adalah kondisinya, pengkondisiannya. Plastik itu hidrofobik, jadi dia tidak larut air, sehingga yang bisa mengurai plastik itu umumnya hanya mikroorganisme. Karena dia tidak terlarut dalam air, mikroorganisme hanya bisa menempel dan mendekomposisi plastik itu hanya di surface-nya saja, di permukaannya saja, sehingga sangat lama. Dan itu bukanlah makanan sumber karbon yang mudah bagi mikroorganisme sekalipun. Jadi ketika ada sumber karbon yang lebih mudah untuk dicerna oleh mikroorganisme, mereka pasti akan lebih memilih yang lebih mudah dicerna dibanding plastik. Nah, hasil dekomposisi dari plastik ini juga merupakan problem lagi, karena senyawa antara dari dekomposisi plastik ini rata-rata itu bahkan lebih beracun daripada plastiknya sendiri, sehingga ya sangat mencemari, bahkan mematikan bagi
biosfer yang di sekitarnya. Oleh karena itu, para peneliti, para ilmuwan, brand-brand besar itu memperkenalkan sebuah plastik yang disebut bioplastik yang diklaim mudah terdekomposisi dan aman. Ada banyak tipe bioplastik. Yang paling terkenal adalah yang berbasis pada pati, starch-based plastik, di mana dia nanti pati zat tepung dengan kombinasi gliserol, glikol, sorbitol agar dia bisa lebih elastis, lalu dibentuk menjadi plastik. Lalu ada juga cellulose based plastik. Jadi ini terbentuk dari base-nya itu selulase. Selulase itu enzim. Iya benar. Selulase itu enzim. Selulosa. Yaitu yang paling umum adalah selulose asetat. Mungkin awam dengan selulose asetat, tapi kalau dengar contohnya pasti cukup familiar. Misalnya adalah nata, itu adalah struktur selulose asetat. Nata de coco itu struktur selulose asetat. Yang agak terkenal dulu itu Scooby. Kalau membuat kombucha itu biasanya pakai Scooby yang bentuknya kayak nata juga. Nah, itu selulose asetat. Lalu selain itu ada lagi polylactic acid, yaitu base-nya asam laktat. Asam laktat itu bisa ditemukan di yogurt. Jadi ketiga ini tadi biasanya plant based atau dari bakteri. Jadi ya biasanya sih dipromosikan dengan mengolah limbah untuk menjadi plastik ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, tapi ada masalah dari bioplastik ini, yaitu kenapa orang memilih menggunakan plastik. Ini adalah alasan yang paling ininya adalah durability. Jadi plastik itu tahan terhadap air. Sedangkan ketika dia lebih mudah terkontak dengan air, mudah terlarut dengan air, dia akan lebih cepat hancur. Sehingga bioplastik yang tadi itu tidak bisa menggantikan plastik 100% penggunaannya. Mungkin dalam beberapa ini bisa, misalnya dengan coating permukaan itu bisa dilakukan, tapi tetap saja durabilitasnya itu tidak sebaik plastik yang pada umumnya, seperti misalnya PET. Nah, untuk itu jadi ada, saya tidak tahu ininya ya, mengapa perusahaan ini melabelinya, menggaung-gaungkannya sebagai sesuatu yang sangat aman. Tapi ada salah satu perusahaan minuman, ya udah deh sebut saja Coca-Cola, karena memang dia udah memberitakannya sendiri. Coca-Cola itu mengeluarkan PET, polyethylene terephthalate, PET, yaitulah polyethylene T-nya lupa. Nah, yang dia mengklaimnya ya benar klaimnya, first produk yang packagingnya itu plant-based PET. Sejauh ini benar. Masalahnya adalah struktur PET-nya itu sama dengan PET yang petroleum. Oke, mungkin bagi yang tidak tahu,
yang terpenting di sini tuh yang terpenting dalam struktur kimia itu bukan dari mana asalnya, tapi kesamaan strukturnya. Mau dia dari tanaman, mau dia dari mana, kayak kalau strukturnya sama berarti sifatnya sama. Jadi bio PET ini sebenarnya tidak memecahkan masalah sampah plastik. Ya betul, dia tidak menggunakan plastik berbahan baku minyak bumi, tapi tetap bio PET ini sulit terurai di alam. Nah, masalahnya banyak perusahaan yang mengklaim telah memproduksi bioplastik yang gampang terdekomposisi. Itu tidak sesuai dengan bioplastik yang harusnya terdekomposisi. Itu pun kebanyakan kan klaimnya 6 bulan, 1 tahun sudah terdekomposisi habis. Ya, betul, terdekomposisi habis. Tapi di mana? Mereka melakukan itu di fasilitas dekomposisi, fasilitas pengomposan. Jelas. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang jadi masalah dari plastik tadi sulit terurai itu bukan kekuatannya, tapi kondisinya yang bikin plastik ini sulit terurai. Mikroorganisme banyak yang bisa mengurai sampah plastik, cuman kondisinya kan tidak sesuai. Nah, dengan fasilitas seperti itu ya bisa. Sehingga ya masalah sampah plastik yang bertumpuk jika tidak diolah di tempat pengomposan ya tetap menjadi masalah, mau itu pakai bioplastik sekalipun. Lebih lagi yang dikampanyekan oleh perusahaan-perusahaan besar tadi, salah satunya bio PET tadi, itu adalah PET yang sama dengan yang ada pada petroleum. Jadi saya tidak mengerti apakah ini sebenarnya strategi marketing untuk menarik simpatisan orang-orang yang peduli lingkungan untuk membeli produknya, atau ini murni karena mereka sendiri miskonsepsi tentang bioplastik tadi. Tapi ya kan walaupun perusahaan besar ada kemungkinan itu. Kalau ditanya tentang solusi tentang dengan plastik ini, ya solusinya ya sama dengan pengolahan yang terpadu. Ya salah satunya unit pengomposan tadi. Tapi masalahnya adalah kemungkinan unit pengomposan tadi tidak bisa menampung seluruh sampah plastik, produksi sampah plastik kita setiap harinya. Kita setiap harinya itu memproduksi sampah plastik yang benar-benar gila. Makanya bisa membuat satu pulau sendiri. Nanti ya, nah ya itu sih sebenarnya pemikiran liar saya kali ini tentang bagaimana bioplastik itu sebenarnya intinya saya tuh pemikiran liar saya itu bertanya mengenai apakah sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang mengkampanyekan penggunaan bioplastik ini memiliki tujuan untuk mengurangi, sebenarnya memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik ini, problematika sampah plastik ini dengan menggunakan produk bioplastik, atau hanya strategi marketing untuk menarik simpatisan orang-orang yang peduli lingkungan hidup supaya aware dengan produk mereka.
Ya mungkin hari ini agak silakan yang lebih mengerti tentang itu silakan berkomentar di kolom komentar. Saya Punta, sampai jumpa di segmen Ngopi Sewai episode berikutnya. Sampai jumpa.